Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik para ikhwah sekalian, koordinator, para musyrif dan juga musyrifah dan juga para admin, semoga Allah SWT menjaga antum semuanya dimanapun antum berada. Kita lanjutkan pada halaqah yang ke-21 ini penjelasan dari ucapan Al-Imam As-Saffari ini. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bacakan ucapan beliau. Sekarang kita terjemahkan di sini. Beliau mengatakan, yaitu Syekh pengarang Syekh Abdul Salam hafizahullah taala, bahwasanya imam ini, yaitu Imam As-Saffari ini telah menghilangkan atau membatasi bahwasanya yang dimaksud dengan salaf yang kita berintisab, kita menyandarkan diri kita kepada mereka adalah orang yang syuhida lahu bil imamah, orang yang memang dikenal dengan keimamannya dan dia tidak dituduh melakukan bid'ah. Maka tidak setiap orang yang mendahului kita ya kemudian dia bisa dicontoh, bisa diteladani. Ya, sesungguhnya yang namanya contoh, teladan itu adalah dengan para pendahulu kita yang mereka adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang baik dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW, para imam-imam tabi'in dan juga orang-orang yang mengikuti imam-imam yang mengikuti imam-imam tabi'in yang mereka memang sudah disaksikan dengan kebaikan. Karena Nabi SAW mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ya, walladhina urifa, yang diketahui tentang tamasuknya mereka dengan sunnah, ya, dan dikenal dengan keimamahan mereka di dalam sunnah ini, dan dikenal sebagai orang-orang yang menjauhi bid'ah dan menjauhi dari dan waspada dari bid'ah tersebut. Dan Allah SWT telah memerintahkan kita untuk mengikuti jalan para sahabat Rasulullah SAW dan mengikuti athar mereka dan menempuh jalan mereka. Faqala azza wa jalla, maka Allah SWT mengatakan, wattabi' sabila man anaba ilayya, dan adalah kalian atau engkau mengikuti jalan orang yang kembali kepadaku. Disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat yang ke-15. Ikutilah jalan orang yang mau kembali kepadaku. Qala al-Imam Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim, wa kullun minas sahabati munibun ila Allah fayajib ittiba'u sabili wa aqwalihi wa i'tiqadatihi min akbari sabilihi. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, maka dan setiap sahabat mereka adalah orang yang kembali kepada Allah. Kan tadi disebutkan dalam ayat, wattabi' sabila man anaba ilayya, engkau ikuti jalan orang yang kembali kepadaku. Siapa orang yang kembali kepada Allah? Di antaranya adalah para sahabat, ya, yang mereka kembali kepada Allah, maka wajib mengikuti jalan mereka dan ucapan mereka dan akidah mereka, ya, min akbari sabilihi, ya, yang merupakan jalan yang paling besar. Ini ucapan Ibnu Qayyim yang ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya firman Allah, wattabi' sabila man anaba ilayya, man anaba ilayya di sini adalah tentunya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian kita lanjutkan, wa qad radhiyallahu anhum wa amman ittaba'ahum bi ihsan. Ya, sungguh Allah SWT telah meridai para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Qala ta'ala, Allah mengatakan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abadan dzalikal fawzul 'adzim. Ya.
Dan sungguh Allah SWT telah ridho kepada mereka dan ridho kepada orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah yang ada di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Orang-orang yang mendahului, yang mereka adalah orang-orang yang awal dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Semoga Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Baik. Di sini Allah SWT meridhai 3 kelompok. Yang pertama adalah kaum Muhajirin. Kemudian yang kedua adalah kaum Ansar. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansar dengan baik. Ya, orang-orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansar dengan baik. Maka kita sebagai seorang muslim tentunya ingin mendapatkan ridha dari Allah. Untuk masuk ke dalam Muhajirin, ya ini sudah berlalu. Untuk masuk sebagai golongan Ansar, ini juga sudah berlalu. Maka Allah SWT memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah tadi, yaitu dengan menggabungkan diri kita kepada kelompok yang ketiga. Dia atau mereka adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum dengan baik. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radha'an. Maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah azza wa jalla. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abadan. Allah SWT akan menyediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dalam keadaan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian adalah keberuntungan yang sangat besar. Baik. Kemudian setelah beliau menyebutkan ya penjelasan kenapa salaf di sini adalah salaf kita yang saleh, maka beliau mengatakan idzan falaysa min al-ibtida' fi syai' yatasamma ahlus sunnah bisalafin. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwasanya dimaksud dengan salaf secara bahasa adalah setiap orang yang mendahului kita, kemudian secara istilah mereka adalah para sahabat atau para sahabat dan tabi'in atau para sahabat tabi'in dan juga tabi'in, maka bukan termasuk bid'ah ya ahlus sunnah ini menamakan dirinya dengan as-salafiyin. Bal inna mustalah salaf yusawi tamaman mustalaha ahli sunnah wal jamaah. Bahkan ya penamaan atau istilah salaf ini sepadan dengan istilah ahli sunnah dan juga al jamaah, atau sepadan dengan laqab ahli sunnah wal jamaah. Wa yudriku dzalika bi ta'ammul ijtima' kullin minal mustalahain fi haqqi sahabah fahum as-salaf wa hum ahli sunnah wal jamaah. Ya. Wa yudraku dzalika bi ta'ammul. Dan yang demikian diketahui dengan kita memperhatikan kumpulnya, bersatunya masing-masing dari mustalah tadi, ya, istilah tadi di dalam sahabat radhiyallahu taala anhum. Fahum as-salaf wa hum ahlus sunnah wal jamaah. Ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum, kalau kita gabungkan makna-makna tadi, maka mereka para sahabat adalah salaf kita dan mereka termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Fakama yasihu lana al-qaul sunnati nisbatan ila ahli sunnah wa yasihu lana al-qaul salafi. Maaf ya. Kama yasihu lana al-qaul sunni nisbatan ila ahli sunnah, yasihu lana al-qaul salafiyun nisbatan ila as-salaf. La farqa idzan. Beliau mengatakan sebagaimana boleh kita mengatakan sunni menisbahkan kepada al-sunnah, maka boleh juga kita mengatakan salafi menisbahkan kepada
para salaf, karena tidak ada perbedaan di antara keduanya. Fa innahu ba'da wujudil firaq wa husulil iftiraq asbaha madlulus salaf muntabiqan ala man hafaza ala salamati al-aqidah wal manhaj tibqan li fahmi as-sahaba wal qurun al-mufaddalah, wa yakunu hadha al-mustalah as-salaf muradifan lil asma' asy-syar'iyyah al-ukhra li ahli sunnah kama taqaddam. Kemudian beliau menjelaskan, maka setelah kedatangan atau datangnya aliran-aliran ini dan terjadinya perpecahan-perpecahan, jadilah apa yang ditunjukkan oleh salaf ini sangat pas, ya, pas bagi orang yang menjaga keselamatan akidahnya, bagi orang yang menjaga keselamatan manhajnya sesuai dengan pemahaman para sahabat, ya, dan generasi di abad yang utama. Dan jadilah istilah salaf ini sesuatu yang sepadan dengan nama-nama yang syar'i yang lain yang dimiliki oleh ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana telah berlalu. Jadi intinya penamaan as-salafiyyin ini tidak ada masalah, ya, karena kalau kita cermati kembali kepada Islam itu sendiri, dan ini adalah ciri dan suatu yang sangat nampak pada nama-nama ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya semuanya kembali kepada dalil, semuanya kembali kepada sunnah Nabi SAW. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.